Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita mencoba belajar bersama untuk memperbaiki komposisi yang sudah pernah kita lakukan di materi-materi sebelumnya ya. Kita memperbaiki di sini ya. Misalkan eh, pada saat proses perekaman video eh, video yang kita hasilkan itu agak sedikit kurang stabil atau istilahnya shaky atau unstabilis ya, unstabilized. Nah, ini contoh ada contoh video yang tidak stabil gitu ya, yang kurang stabil. Kita bisa lihat dulu contoh videonya yang diambil ya, terlihat agak goyang ya. Di sini kita mencoba menstabilkan video yang kita akan gunakan sebagai footage ya, atau sebagai aset atau klip ya, yang akan dijadikan sebuah video. Nah, ini contohnya eh, terlihat goyang gitu ya, karena kita kan megangnya pakai tangan kemudian jalan gitu ya. Jadi ayunan kaki mungkin atau tangan yang tidak stabil itu membuat hasil video itu terlihat shaky, bergoyang gitu ya. Nah, ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan video yang telanjur kita ambil gitu ya, yang sudah telanjur diambil dan ada goncangan gitu ya, atau bergoyang gitu ya, videonya tidak stabil gitu ya. Jadi kalau videonya unstabilized atau shaky, itu biasanya yang nonton itu susah nontonnya, pusing ya kalau lama kelamaan. Nah, ini yang kita gunakan pertama kali ya, Filmora. Ini software editing video. Ya, di sini juga ada fitur yang bisa digunakan untuk menstabilkan video. Ya, tapi ini ya lumayan lah ya, hasilnya enggak sestabil beberapa software yang lain ya. Caranya gampang ya, kita double klik aja video yang mau distabilkan. Misalkan ini video yang sudah saya pisah-pisah ya. Nah, saya menstabilkan misalkan yang ini, yang tengah ini, yang agak kelihatan dekat gitu ya. Ini saya double klik, muncul menu seperti ini ya, tinggal kita pilih stabilization. Nanti dia menganalysing video tersebut sampai 100%, nanti baru kita lakukan pengaturan ya, misalkan smooth levelnya 10% sampai 100% ya. Kalau dia mekanismenya sebenarnya melakukan zooming ya, memperbesar, melakukan cropping dengan cara seperti di zoom gitu ya, croppingnya agak cropping dekat ya. Jadi beberapa frame yang ada yang dibuang ya, berdasarkan rotasi maupun goncangan si video yang ada gitu ya. Nah, ini kita tunggu ya sampai 100% prosesnya. Makanya saya ambil yang ini karena ini agak pendek ya, biar agak singkat proses stabilization ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Ini smooth level 10% ya. Ini saya perbesar dulu ininya, videonya supaya jelas, agak jelas kelihatannya ya. Nah, ini kita play, udah agak lumayan ketimbang yang tidak distabilkan gitu ya. Ini udah agak lembut ya, agak halus. Nah, makin kita perbesar smoothnya, maka dia kelihatan seperti melakukan cropping atau zoom ya pada video. Memang stabil ya. Ini saya playback quality-nya coba saya fullkan, mudah-mudahan mampu ya.
smooth mudah-mudahan ya. Nah ini agak kelihatan agak patah sedikit gitu ya, karena dia ngejut gitu ya, karena playbacknya. Nah ini hasilnya. Oke, ini kalau kita menggunakan Filmora ya bawaannya ya. Ini pun kalau kita smooth levelnya kita naikkan, kita turunkan ini ya, rekomendasinya 10%. Jadi nggak terlalu banyak yang di cropping, yang dibuang gitu ya. Nah, dia agak pelan gitu ya, timbang yang ini sebelumnya nih, yang sebelum di stabilization ya, jadi agak goyang-goyang gitu ya, ke kiri ke kanan goyang-goyang gitu ya. Nah ini software yang pertama ya. Yang agak bagus itu kita bisa gunakan Mercalli ya, Mercalli namanya. Nah ini Mercalli ini memang khusus digunakan untuk stabilis ya, stabilizer yang menstabilkan video. Nah ini Mercalli namanya ya, kita bisa gunakan ini ya untuk stabilize video. Ini saya close ya supaya nggak terlalu membebani ya, membebani memori. Ini saya save aja namanya project ini ya. Unstable. Nah, ini unstable ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya terclose aplikasi untuk menggerakkan layar. Oke, kita lanjut. Nah ini aplikasi Mercalli tadi yang sudah selesai di load, dibuka ya. Gambar yang video yang kita stabilkan ini sama dengan yang tadi ya. Ini kita lihat sebelum distabilkan nih videonya ya. Ini sebelum kita stabilkan dia kelihatan goyang gitu ya. Ini kita bisa cek yang mirip tadi, yang sama. Nah ini kelihatan goyang gitu ya, terdapat shaky di situ ya, goyang-goyang. Nah memang kurang stabil ya. Nah kemudian untuk menstabilkannya, aplikasi ini sangat simple gitu ya, tinggal kita klik atau kita cari settingannya ya, settingan yang menyesuaikan kameranya kamera apa gitu ya, jenisnya. Kemudian ini action kamera atau bukan. Yang ini tadi diambil dari GoPro ya, GoPro Hero kalau nggak salah. Coba saya cek dulu, GoPro Hero 8 ya. Nah ini kita bisa sesuaikan nih. Ya kamera objeknya GoPro Hero 8. Ini kalau nggak ada ya kita pakai yang universal aja. Ya cari yang paling tinggi lah. Yang ini ini ya, tinggal kita klik aja nih analyze, nanti dia melakukan analisis pada video ya, dengan kamera movementnya dia menganalisa apa gerakan video ke atas ke bawah. Untuk horizontal shift itu ke kiri kanan, untuk vertikalnya itu berarti atas bawah ya, zoom in zoom outnya, pennya ya, pen kiri kanan, kemudian tilt up tilt downnya. Nah, itu dicek, kemudian nanti dia menyesuaikan dengan melakukan cropping juga, mirip dengan yang perilaku dari yang dilakukan oleh software Filmora tadi ya, itu kurang lebih sama. Nah ini kenapa agak lama prosesnya, karena videonya panjang gitu ya, enggak kita ambil sebagian aja, tapi ini semuanya tadi.
Nah, ini kita bisa tunggu sebentar ya. Range-nya 51 detik kalau nggak salah. Panjang videonya ini ya, hampir 1 menit, jadi agak lumayan panjang. Oh iya, untuk sebagai masukan dan saran ya, kalau kita mengambil footage atau video, merekam video gitu ya, itu untuk satu objek, maksudnya untuk satu scene itu jangan terlalu lama prosesnya. Misalkan dalam satu scene itu cukup beberapa detik saja ya, maksimal 12 detik lah ya, 12 detik atau sampai 20 detik untuk satu scene. Misal kita ngerekam satu scene, di pause, lanjut lagi scene lain, di pause lagi, lanjut lagi scene yang lainnya, begitu terus, jangan terlalu lama ya. Misalkan satu scene sampai 1 menit sampai 2 menit, nah itu jangan gitu ya, itu dihindari kalau bisa ya. Kita ya, untuk scene-scene-nya kalau nggak lengkap pak scene-nya, kita cari scene-scene lain ya, scene yang kira-kira berkaitan dengan uh, storyboard yang kita buat sebelumnya gitu ya. Nah, ini prosesnya udah selesai, kita bisa lihat di sini ya, analisanya dia ke arah mana saja sekinya. Nah, ini sudah setelah di apa namanya, di stabilize ya. Ini pengaturannya, ini zoom balance itu kita klik juga, ini tilt jadi dia lebih stabil lagi ya, tilt balance. Kemudian ini kita bisa kita cek ininya apa namanya, zoom in. Kemudian ini analisanya ya, ini analisanya. Ini bisa kita cek roll balance, kalau kita matikan dia nanti rollnya nggak akan distabilkan. Kemudian ini CMOS sensor gitu ya, maka CMOS sensornya nggak akan diaktifkan gitu ya. Kalau ini zoom balance, ini jadi lebih seimbang gitu ya, lebih apa, nggak shaky gitu ya. Nah, kalau kita bingung merek kameranya apa, ya udah pakai yang standar aja, without fish eye gitu ya, tanpa mata ikan gitu ya, yang cembung gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian ada lagi enggak softwarenya? Ada sebenarnya ya, pakai Premiere juga ada tools atau fungsi untuk melakukan apa namanya, stabilize terhadap video yang kita ambil gitu ya. Oke, nanti kita eh, gunakan saja yang simple. Ada nggak pak? Ada ya. Misalkan kita menggunakan handphone gitu ya, ada beberapa software yang mungkin sudah ada di handphone, cuma kita baru belum tahu gitu ya. Nah, ini nanti saya lanjut, ini videonya saya pause dulu gitu ya, rekamannya, karena saya akan menyiapkan handphonenya dulu untuk ditampilkan di layar gitu ya. Oke, eh, kita lanjutkan ya untuk apa, menstabilkan video tadi. Nah, di sini ada beberapa software yang pakai lewat handphone gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan video. Misalkan pakai CapCut ya, capcut kata atau kita lihat teksnya itu ya, bisa kita bilang seperti itu. Nah, ini misalkan saya bikin project baru ya, project baru, ini video yang tidak stabil tadi saya tambahkan ya, seperti ini. Oke, ini saya balik dulu apa namanya, layarnya ya. Nah, ini kayaknya agak sedikit aneh gitu ya. Saya nggak bisa model landscape ya si apa, CapCut ini. Nah, di CapCut ya, CapCut ini ya,
CapCut ini juga ada beberapa fitur yang bisa kita andalkan, misalkan salah satunya yang stabilize tadi ya. Nah, ini misalkan kita klik ya videonya. Nah, di sini ada yang namanya stabilizer atau bahasanya apa? Stabilkan. Nah, ini kita bisa gunakan nih. Kita tes saja, jangan panjang-panjang supaya menghemat waktunya ya. Di sini coba kita lihat yang ini ya. Nah, ini kita potong dulu bagi ya, kemudian kita geser lagi sampai sini misalkan ya, nggak usah panjang-panjang supaya menghemat waktu untuk contoh aja ya. Berarti yang kita stabilkan yang ini ya, yang terselect ini kita stabilkan, kita klik videonya nih, pastikan aktif ya, kemudian kita stabilkan. Nah, sangat simpel ya, ada pemangkasan minimal, direkomendasikan paling stabil gitu ya. Nah, kita pilih aja yang direkomendasikan, kemudian kita oke, supaya cropping dari video kita itu enggak terlalu lebar gitu ya. Nanti dia proses stabil ya. Kalau videonya enggak terlalu panjang dan apa namanya, shakinya enggak terlalu banyak, itu enggak terlalu lama prosesnya. Ini kita coba kita play ini ya, udah stabil ya. Kalau di handphone lancar, ini karena di apa, transmisi ke apa komputer jadi agak patah dia ya. Nah, gitu. Oke, nah ini ya, nanti coba saya ekspor hasilnya ya. Ini coba kita yang ini satunya ini yang lumayan shaky ini ya. Ini kita cari stabilkan, direkomendasikan. Oke, nggak lama prosesnya. Nah, ini udah selesai ya. Nih, atau kita coba yang settingan yang satunya, stabilkan yang paling stabil, dia agak ngezoom gitu ya, gambar ini agak ngezoom ya di bagian sini tadi. Sorry. Nah, di sini agak ngezoom, tadi rekomendasikan agak mundur, ini agak mundur, ini zoom ya, modelnya sama kan, sama dengan yang mekanisme yang dilakukan Filmora tadi ya. Ini yang sudah distabilkan, coba kita cek yang tidak distabilkan. Nah, ini tidak stabil, goyang kiri kanan ya. Yang ini stabil. Nah ya, bisa kita lihat bedanya ya. Ini tidak stabil, ini enggak terlalu stabil. Nah, ini yang direkomendasikan. Ini juga nih ya, ini paling stabil menurut software ini itu ya. Oke, nah ini kita bisa gunakan software yang begini, CapCut ya atau CapCut bacanya. Nah, ini untuk melakukan stabilize ya, stabilizing video. Ini kalau coba saya ekstrak ya yang dua aja, supaya saya ekspornya supaya enggak apa namanya, enggak lama prosesnya. Ini saya hapus, jadi tinggal dua ini aja ya. Ini saya ekspor, ini proses ekspornya. Kalau saya rekomendasikan CapCut ini ya, CapCut ini ya, karena gratis juga ya, nggak berbayar, nggak ada watermark juga ya, jadi kita nggak perlu apa namanya, nge-crack gitu ya. Kalau KineMaster kan ada itunya, watermarknya, ada tulis, ada logonya gitu KineMaster.
Oke, berikutnya bisa juga kita gunakan aplikasi yang udah ada ini, Google Foto gitu ya. Ini coba saya eh, proses menggunakan Google Foto ya. Nah, ini bisa landscape ya sepertinya, biar lebih luas. Nggak bisa juga ya landscape ya. Coba saya landscape ininya. eh, ya, ini bisa landscape. Nah, ini agak luas nah ya. Ini patah-patah yang di tampilan ini karena mentransmisikan dari handphone ke sini ya. Oh sorry, ini video yang udah stabil, yang udah kita stabilkan tadi. Coba saya cek yang lain ya. Ini agak macet-macet ya. Mana tadi aplikasi yang Samsung Flow? Nah ini ya, ini yang goyang-goyang tadi. Ini ini yang mau kita rencana yang mau kita stabilkan. Kita edit aja, klik edit ya. Saya ulang ya. Bisa kalian klik edit ya. Nah di sini, ini saya putar lagi aja. Nah biar dia escape ini kita klik edit. Nah ini klik edit, kemudian kita pangkas ya. Kita potong, maksudnya kita trim sampai ke sini aja biar sama kayak tadi. Sampai sini. Nah sini ya. Oke, nah sampai sini. Nah ini aja. Kalau pangkas ini kita mengcropping ya. Nah ini kita pakai ini, kemudian tinggal klik ini icon ini ya. Nah ini tinggal diklik, itu proses stabilize. Kalau menurut saya ya, kalau di compare yang lumayan bagus itu Mercalli ya, yang desktop. Kemudian kalau untuk yang handphone nanti kita lihat ya, bagusan CapCut ya, atau Google Foto itu ya, untuk proses stabilize. Kalau saya sering menggunakan Google Foto gitu ya, karena hasilnya lebih bagus gitu ya, hasilnya lebih bagus. Nah ini saya simpan, nanti kita lihat di PC ya. Kalau ini kan kecil jadi agak susah melihatnya, membandingkannya agak susah ya. Nah, ini tinggal kita lihat ukurannya 29 MB. Kalau yang ini yang hasil dari apa namanya, ini 49 byte megabyte, lebih gede. Nah ini hasil dari capcut tadi ya, CapCut ya, agak masih masih goyang ya, masih kerasa goyang. Kalau ini stabil ya, kalau yang ini dia masih goyang kiri kanan ya, masih terasa shaky. Nah bisa juga kita stabil di CapCut, kemudian kita stabilkan lagi di Google Foto. Nah ini ya, dia lakukan stabilkan lagi, tak masalah ya, asal stabilizernya nggak terlalu kuat gitu ya, shakinya. Nah, ini kita cek lagi hasilnya. Nah ini dilakukan lagi, distabilkan lagi ya. Nah hasilnya lebih lebih halus gitu ya, karena sudah distabilkan terus distabilkan lagi. Oke, ini saya batalkan. Jadi kita bisa nanti membandingkan atau melihat yang dari apa namanya, eh, CapCut atau yang dari hmm, Google Foto ya. Nah kemudian yang ini yang dari Mercalli ya, kita nanti kita coba juga
Ini saya coba, ini rekaman saya pause dulu. Oke, ini kita bisa lihat ya. Yang pertama dari CapCut atau Capcut tadi ya. Nah, ini hasilnya. Hasil videonya. Ya, masih shaky ya. Masih terasa bergoyang videonya. Ini masih agak kayak kayak mata manusia yang ngeliat-liat gitu ya. Oke, ini untuk objek yang ini juga masih agak goyang dan kayak ngezoom-zoom gitu ya. Oke, kemudian yang ini yang berkali. Oke, dia kayak lentur gini ya videonya. Kayak ngeper-ngeper gitu ya. Jadi kayak kiri kanannya goyangnya gini ya. Ini dari kita lihat bagian sini. Oke, masih goyang. Tapi enggak separah yang tadi ya. Capcut ya, karena memang juga mungkin prosesnya cepat tadi ya. Oke, kemudian yang dari Google Foto. Nah, ya ini yang agak lumayan ya hasilnya. Ya, enggak terlalu goyang kiri kanan, tapi tetap ada proses ngejut-ngejut gitu ya, tapi enggak terlalu parah. Nah, ini saya kalau objeknya modelnya begini, perspektif begini, agak lumayan stabil daripada video aslinya ya. Ini video aslinya yang ini. Nah, nih sebelum kita stabilkan. Wah, ini parah ya goyangnya, sangat goyang sekali. Oke, kita percepat bagian yang ini. Nah, ya agak parah, gedungnya juga goyang-goyang gitu ya. Nah, tapi kita biasanya nggak terlalu beginilah ya, kecuali memang disengaja ya untuk ngerekam video. Oke, mungkin itu dulu ya untuk kali ini. Sebenarnya mau kalau kita offline tadi, kita bisa mempraktekkan juga, misalkan untuk background ya. Background yang kita pakai itu kan kemungkinan ya, itu kan copyright ya. Nah, gimana di sini kita bikin background sendiri gitu ya, nggak perlu ngambil download atau ngambil punya orang gitu ya. Nah, kita bisa buat sendiri gitu, jadi nggak perlu menggunakan apa namanya lagu orang gitu ya, background orang, atau kemungkinan kena copyright ya. Nah, di sini kita bisa gunakan ada beberapa software. Kalau untuk di komputer itu kita bisa gunakan Fruity Loop gitu ya. Nah, kalau untuk yang di sini kita bisa gunakan GroupPad misalkan, yang pernah saya sarankan di kelas ya, untuk kelas beberapa kelas yang reguler kemarin. Nah, ini kita bisa bikin ya, kita bisa bikin musik sendiri untuk background lah ya. Ini contoh yang pernah saya bikin malahan ya, yang saya jadikan apa background musik ya, musik untuk video. Nah, ini ya. Mungkin kedengaran ya. Nah, ini dari bit-bit yang ada di sini yang kita gunakan di sini ya. Nih, ini ada beberapa pilihan model musiknya, kemudian baru kita bikin ya. Misalkan yang tadi itu kalau nggak
salah yang bagian dubstep atau apa ya, Metal Zone, oh, Iron Fury ya, Iron Fury kalau nggak salah itu namanya. Nah ini contoh aja daripada kelamaan milihnya. Ini contoh Metal Zone ya. Ini yang kita tinggal mencet-mencet aja padnya, terus kita rekam dulu ya, kita rekam nih, kemudian kita pilih ya. Nah kita pencet-pencet aja sebenarnya sih ya, kalau kecuali kita punya sampling sendiri. Nah, ganti musik, ganti gitarnya, baru tambahkan. Nah, itu misalnya ya, hanya seperti itu. Nah kita matikan, ini namanya Metal Zone kalau nggak salah. Nah ini hasilnya Metal Zone. Nah ini filenya kita bisa ekspor ya, biasanya udah masuk di sini. Ini ya contohnya. Nah ini file tadi ya, kita bisa tambahkan di misalkan CapCut nih ya, di capcut tadi projectnya nih, misalkan, terus kita tambah audio, mungkin saya pakai mouse saja ya. Nah ditambah audio, suara ya, karena kita ambil yang udah kita simpan. Kita pilih dari folder ya, dari folder, atau kita bisa cek di sini dari perangkat ya. Nah karena dia kan scan otomatis gitu ya, kita cari di sini metal apa tadi namanya. Nah Metal Zone tadi. Nah ini ya, ini kan tadi lagunya. Nah ini kita tambahkan, ini kita bisa cek lagi ya, kita bisa paskan di sini karena ini kan banyak kosongnya nih ya. Nah ini kita bagi, kita potong plek ya, ini kita hapus, ini kita geser ya, kita geser ke sini. Nah ini hasilnya ya, ini lagu asal-asal yang kita buat, musik ya. Ya mungkin kedengaran juga ya. Nah nih, lumayan kan daripada menggunakan musik orang yang kemungkinan digunakan juga orang lain gitu. Ya ini beberapa contoh yang bisa kita lakukan ya. Kalau di komputer itu ada namanya Fruity Loop ya, ini agak berat juga ya. Di sini ada namanya Fruity Loop ya, nama softwarenya Imagine Line, kemudian Fruity Loop ada yang ini versi yang terinstall di sini versi 20 ya. Sambil menunggu ya. Nah ini beberapa software yang bisa kita gunakan ya untuk stabilize, kemudian yang ini menggenerate musik. Nah kemudian rencananya juga kalau kita tatap muka tadi
kita mencoba menjernihkan gitu lah ya, menjernihkan suara dari yang kita rekam ya. Karena biasanya kalau kita ngerekam video itu suara noise dari luar itu masuk ya, secara nggak sengaja ya, seperti itu. Jadi kita bisa buang noise-nya. Misalnya kita ngerekam di pinggir jalan, ada orang ngomong tapi suara lalu lalang itu kan kedengaran, nah itu kita bisa hilangkan gitu ya. Oke, ini contoh yang kalau berbasis di komputer ya. Nah ini contoh musiknya ya, ini contoh musiknya. Nah kita bisa generate musiknya dari sini gitu ya. Tapi ini yang paham itu ya musik ya, misalkan tahu not, tahu kunci ya, tahu nada, nah, itu bisa kalian bisa bikin di sini. Bisa bikin apa namanya, back sound, bahkan lagu ya, bukan hanya musik. Kalian ngerekam suara kalian kemudian dibikin lagunya gitu ya. Ini beberapa contoh nih ya. Nah ini kunci dari keyboard ya. Coba saya pakai yang ini. Nah ini mungkin suaranya kurang kedengaran kali ya. Oke, ini contohnya nih ya. Nah, kalau kita lihat ini playlistnya, daftar putarnya gitu ya, pattern mana saja yang di play. Jadi, coba kita dengarkan ya. Nah. There's a light over the ocean. There's a wind touching me. Another plan set in motion. Ini patternnya. Ini kalau berdasarkan pattern saja. Nah ini contohnya kalau dia pakai drum. Nah seperti itu ya.